Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, rendahkan hati kita. Kita masuk pada dimensi ayat demi ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya Nabi, Rasul, dan ucapkan salam dengan sebenar-benar salam. Kami tidak sengaja menemukan video yang sangat singkat, ada di Timur Tengah, pas di tengah-tengah laut, membaca surat Al-Ahzab. Pada ayat yang ke-56 tiba-tiba lomba-lomba ini ikut bersolawat. Semoga saya tunjukkan videonya ini sebagai kesaksian agar kita semakin yakin bahwa Allah, para malaikat bersolawat kepada Nabi untuk meneguhkan seorang pria bersama teman-temannya sedang menaiki sebuah perahu dan membaca Al-Quran surah Al-Ahzab dengan suaranya yang merdu. Ketika sampai pada ayat 56, tiba-tiba muncul puluhan ikan lumba-lumba yang seakan ingin ikut mendengarkan. Sekedar informasi, ayat 56 surah Al-Ahzab berisi tentang himbauan untuk mengucap salam dan berselawat kepada Nabi dengan penuh penghormatan. ya Allah. Tanda ayat kauniyah. Jadi ayat ini bukan ayat sembarangan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Rasul. Kemudian ada kesaksian lagi, yaitu pohon sahabi yang ada di Yordania, tempat berteduh Rasulullah. Ada 7 fakta yang perlu kita iqra. Kita baca, kita lihat, kita rasakan, kita telaah. Pohon sahabi ini ada di Yordania. Ditemukan oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad. 2 sudah hidup kurang lebih 1400 tahun. Ketika Rasulullah berteduh di sini, di samping ini ada rumah. Rumahnya pendeta Nasrani namanya Bahira. Bersama pamannya Abu Thalib di sini berteduh. Kemudian pendeta itu melihat ada awan di atas.
Saya lanjutkan, 4 diberi gelar the only living sahabat. Artinya sahabat Nabi yang sampai sekarang masih hidup. 5 ranting-ranting melindungi Nabi. 6 ada awan yang mengikuti Rasul. 7 di sekelilingnya itu tidak ada pohon. Pohon sahabi ini aneh, ketika musim penghujan justru ranting atau daunnya itu jatuh. Sebaliknya ketika musim kemarau itu rindang. Siapa yang berkehendak di balik ini? Ketika seorang pendeta Nasrani Bahira melihat ada awan di atas dan ranting-ranting ini yang aneh, didekatilah Abu Thalib dan anak kecil. Siapa anak kecil ini? Rasulullah. Ada yang mengatakan umur 9, ada yang mengatakan umur 12 tahun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Insya Allah Rasulullah menyaksikan rasa rindu cinta kita kepada beliau melalui sholat khusyuk, melalui sholawat, melalui membaca Al-Quran. Kemudian sang pendeta itu melihat tanda kenabian di antara pundak kanan kirinya Rasul ada stempel daging merah seperti orang yang habis bekam. Pernah bekam ya? Biasanya kan merah itu, sebesar telur burung di sini. Dan kami juga didatangkan buku Syama'il Muhammad. Di sini juga diceritakan tentang stempel kenabian yang berada di antara pundak kanan dan pundak kiri, dan itu dilihat oleh pendeta Nasrani. Tadi ikan bersolawat, pohon juga menghormat, hakikatnya juga bersolawat, betul? Kemudian batu mengucapkan salam kepada Nabi. Lebih sempurna Bu Edia daripada pembelajaran hari Senin kemarin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul bersabda, "Inni la'arafu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'asa inni la'araful an." Sungguh saya tahu, kata Rasul, batu yang di Mekah itu mengucapkan salam kepadaku sebelum saya diutus sebagai Nabi, dan saya tahu sampai sekarang. Ini menunjukkan ketika innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, Allah dan malaikat dan tersirat alam semesta, alam semesta itu bersolawat, mengucapkan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tanyakan dengan diri kita, bagaimana dengan diri kita? Semoga rahasia-rahasia ayat Al-Quran, hadis, dan rahasia alam semesta dibuka. Contoh, alam semesta akan datangnya Ramadan ini senang enggak? Senang. Alam semesta ketika turun Lailatul Qadar senang? Senang. Sekarang saya tanya, sensitif mana manusia dengan alam semesta ketika Lailatul Qadar dan Ramadan? Sensitif alam semesta. Tapi kalau alladzina amanu, masih sensitifan orang-orang yang beriman. Kenapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan manusia
pada derajat yang hina. Semoga kita masuk kepada illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah pahala yang tak terputus. Sayang, fama yukadzibuka ba'du biddin, sayang dia atau mereka itu mendustakan. Mereka itu mendustakan alam semesta bersolawat. Mereka itu mendustakan Allah dan malaikat bersolawat. Apa? Ake gak percaya. Wis gak pinter, ngeyelan, Mas Rudi, ngantuan, ndablekan, gak percayaan sisan. Masa kalah dengan apa ini? Ikan, masa kalah dengan pohon, kan memalukan. Wong derajat manusia terutama yang beriman itu adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim seadil-adilnya? Maksudnya siapa yang wasallimu taslima, siapa yang sholawat salam sesungguhnya dengan sholawat dan salam biasa-biasa saja, itu beda. Artinya Allah dan Rasul itu gak iso dibujui. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Siapa yang sholawat salamnya tembus disampaikan Allah, itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Baik, untuk kesaksian, hari Senin kemarin kami mendatangi khol di pondok putra kami, yaitu Muhammad Ashabul Kahfi, ya, di mana di pondok Bumi Sholawat. Saya ceritakan untuk ngalap barokahnya itu, mendatangkan Gus Miftah sama Az-Zahir. Siapa Az-Zahir? Habib Bidini. Nah inilah, ya Allah, banyak yang datang. Yai Said Akil, tapi beliau enggak rawuh. Ya, tengah-tengah ini santri. Saya ada di sini. Saya ada di sini karena saya datangnya terlambat, pagar sudah ditutup. Dan jamaah dari luar itu banyak, truk, bis, pickup dan sebagainya itu. Kita sebagai wali santri karena datang terlambat, pagar sudah ditutup. Sudah berarti saya tidak diinginkan untuk datang di majelis ini. Mau pulang. Mau pulang. Ketika mau pulang, pagar itu dibuka sama satpam. Oh, diizinkan, berarti ada sesuatu. Saya duduk di sini. Saya nikmati sholawat itu dengan rendah hati. Saya enggak ikut kebiarnya. Ya, biarkan di permukaan itu kebiar Pak Saleh. Nangis saya itu, Masya Allah. Betul, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ketika ada orang mukmin bersolawat, ada Allah, ada malaikat, dan ada alam semesta. Menghormat kepada khairul bariyah, menghormat kepada sebaik-baik manusia. Siapa? Nabi, yaitu Rasul. Dan saya mendapatkan ilmu dari Gus yang menyampaikan di sini, dari Gus Miftah. Jadi ilmu itu harus diraih dengan apa? Dengan kerendahan hati. Insya Allah itu nanti nyantol itu. Masya Allah. Akhirnya ya saya seletkan ini. Apa? Pohon sahabi, kemudian apa? Batu bersolawat, ya. Dan
ayat ini kayaknya biasa, padahal luar biasa ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar pada diri Rasul ada suri tauladan. Ternyata uswatun hasanah ini tidak kepada sembarang orang. Liman kana yarjullaha, bagi orang yang selalu mengharap perjumpaan dengan Allah. Wal yaumal akhirah, dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.